Remaja perempuan 13 tahun jadi korban kekerasan seksual 8 temannya. Terduga kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menerima vonis 7 tahun penjara. Saudara, perilaku kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan seolah tak henti mendera. Assalamualaikum pendengar dan pemirsa, kita berjumpa kembali pada podcast RRI Bau-Bau. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin bagi sebagian orang menganggap ini topik yang cukup berat. Namun justru karena itulah perlu kita perbincangkan. Kita akan membahas tentang tema kekerasan seksual pada anak. Ini bukan soal tentang kasusnya saja, tapi agar kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat lebih peka dan berani untuk bertindak. Nah, di kebersamaan kita pada podcast kali ini sudah hadir dua narasumber saya. Yang pertama dari pendamping hukum UPTD PPA DP3A KB Kota Bau-Bau, Pak Wahyu Woliono SHMSC. Selamat datang di podcast RRI Bau-Bau, Pak Wahyu. Ini pertama kali kita berjumpa ya. Benar. Kayaknya mungkin kalau kita bahas soal perlindungan anak bakal kita undang lagi nih di podcast RRI. Boleh. Baik, kemudian ini adalah saya bisa bilangnya bukan hanya sebagai narasumber, tapi juga sebagai teman, sebagai juga teladan saya. Kita berjumpa kembali untuk yang kesekian kalinya bersama Umi Ainun Zauja, Esos MSc ya. Jadi pendengar dan pemirsa, beliau adalah penata layanan KUA Waluyo, kemudian juga konselor keluarga, Pusaka Sakinah KUA, BP4, serta YMPAI Kota Bau-Bau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Iya, kayaknya kita berseri-seri hari ini ya Umi ya. Semangat sekali tadi Umi pengen datang ke podcastnya RRI Bau-Bau. Nah, kita bahas ini soal topik yang mungkin bagi sebagian orang ngerasa, aduh ini tuh terlalu tabu untuk dibahas gitu, karena kekerasan seksual bagi sebagian orang atau mungkin lebih banyak orang berpendapat soal, mohon maaf, pencabulan pada anak. Dan masyarakat kita selalu melihat kasus ataupun juga fenomena ini terjadi di luar daerah. Nah, ternyata saya juga pernah mendengar ya, ada data dari teman di DP3A, kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bau-Bau dan sekitarnya cukup tinggi. Ini yang buat saya cukup merinding. Loh, kenapa tidak terlihat? Kenapa tidak terdengar selama ini? Kenapa seakan-akan tertutupi begitu? Di podcast kali ini kita akan tahu fakta-faktanya seperti apa. Dan mungkin saya pertama ke Pak Wahyu dulu. Bisa diceritakan Pak Wahyu, seberapa sering atau seberapa rawankah nih Kepulauan Buton ya, bukan hanya Kota Bau-Bau ya, tapi Kepulauan Buton terhadap kasus kekerasan seksual anak ini. Fakta di lapangan yang terjadi seperti apa? Ya, pertama kita coba lihat di Kota Bau-Bau dulu ya, Yes, Bu ya. Yanti. Jadi Ya. kebetulan saya bawa datanya. Jadi kalau kita lihat di 2 tahun terakhir, di tahun 2024 itu kita terkait kasus kekerasan seksual, Ya. khususnya terhadap anak itu jumlahnya 29 anak yang Oke. menjadi korban. 29 anak. Kemudian kita melihat datanya di tahun 2025. 2025 itu ada penurunan. Jumlahnya hanya ada untuk kekerasan seksual itu 12 anak. Iya. Jadi dari 29 anak di tahun 2024, kemudian setengahnya di tahun 2025, dan kemudian di tahun berjalan saat ini dari Januari sampai April tahun 2026 untuk kekerasan seksual itu korban ada 3 anak. Jadi sebenarnya kasus kekerasan seksual ini kasusnya ketika dia terjadi kepada anak, dia seperti gunung es sih sebenarnya Mbak. Jadi kalau sudah ada yang berani melapor, kemudian maka banyak lagi muncul laporan-laporan selanjutnya. Tapi karena dia cukup sensitif dan banyak di kalangan masyarakat menganggap bahwa ini adalah sebuah aib ataupun dosa yang tidak boleh diungkapkan, sehingga disembunyikan rapat-rapat. Nah, inilah mungkin yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa
kekerasan seksual khususnya terhadap anak itu harus kita berani untuk laporkan. Karena ketika sudah dilaporkan sebenarnya ada beberapa perlindungan yang bisa didapatkan oleh anak. Bahkan kalau kasus kekerasan seksual itu identitas korban itu disembunyikan, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu begitu takut untuk kemudian nantinya melaporkan kasus kekerasan seksual ini. Yang biasanya terjadi dari kasus-kasus yang sudah ditangani UPTD PPA itu apa? Apakah semua dari kasus data yang disebutkan tadi itu pencabulankah atau ada kategori-kategori kekerasan seksual yang lain? Pencabulan, kemudian ada persetubuhan, kemudian juga ada pemerkosaan. Nah, jadi memang jenisnya seperti begitu. Kemudian juga kalau kita lihat juga dari sisi pelakunya mungkin ya, Mbak ya. Jadi ternyata pelakunya itu bisa anak juga atau juga bisa orang dewasa. Oh, anak dalam artian rekannya kan? Iya, rekan. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan, ataupun di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak itu bisa menjadi korban dan anak juga bisa menjadi pelaku. Nah, seperti begitu. Baik. Tapi untuk yang pelaku juga ada perlindungan hukumnya, karena masih di bawah umur gitu. Dia karena setiap warga negara punya hak untuk dilindungi di depan hukum, jadi sebagai korban ataupun pelaku, anak itu dianggap sebagai anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, sehingga hak-haknya mereka juga akan terlindungi. Jadi kita tidak membenarkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, tetapi ketika dia melakukan tindakan kekerasan seksual, dalam menghadapi proses hukumnya itu dia juga perlu mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Nah, jadi itu yang kemudian secara khusus diatur kalau di dalam undang-undang itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau dia korban ataupun pelaku. Baik. Umi Ainun, kita kan menganggap kalau yang kekerasan seksual sudah pasti ada interaksi hubungan badan begitu ya. Tapi kalau yang dipahami oleh Umi sendiri, yang sudah termasuk kekerasan seksual yang mungkin kita tidak sadari nih, kita udah mendapat atau anak kita udah dapat perlakuan yang termasuk kategori kekerasan seksual, itu batasan-batasannya seperti apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Jadi kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, maka mungkin secara definisi sebuah perilaku yang bersifat seksual tetapi dilakukan tanpa persetujuan ya seseorang atau anak. Jadi sebelum kita langsung menyebut kasus yang berat seperti persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, sebenarnya kekerasan seksual itu ada beberapa hal yang sudah bisa kita indikasikan sebagai kekerasan. Misalnya ketika seorang anak ingin dipeluk oleh orang lain selain ayah dan ibunya tanpa meminta izin. Sehingga ketika anak merasa tidak nyaman, sebenarnya kita tidak boleh langsung menyentuh gitu, sebagai orang dewasa ya, atau sebagai teman sebaya. Kadangkala dalam pertemanan juga kan ada teman-teman kita itu yang kalau berkomunikasi kadang langsung memeluk kita dari belakang. Kita sebagai anak dalam hal ini harus berani bersuara. Mohon maaf, saya tidak suka disentuh daerah situ. Mungkin bisa berbicara tanpa harus menyentuh saya. Nah, persoalannya hal seperti ini mungkin tidak semua anak itu teredukasi dari dalam rumah. Ada anak yang diasuh oleh orang tuanya dengan otoriter. Jadi mereka terbiasa jadi anak penurut. Nah, pada kasus-kasus anak korban kekerasan seksual yang kami dampingi di tahun 2018-2020 waktu saya masih di Satgas PPA juga pernah. Itu mereka sebenarnya di dalam hati bersuara, kenapa ya saya diperlakukan seperti ini, atau kenapa ya tukang ojek ini membawa saya ke jalan yang tidak sesuai yang saya sampaikan. Tapi mereka tidak bisa bersuara karena pola asuh otoriter tadi itu membentuk kita hari ini. Jadi harusnya setiap orang itu bisa mengemukakan pendapat, tapi karena segala hal orang tua yang mengatur, anak tidak pernah didengar suaranya. Akhirnya saat kejadian berbahaya menimpa dia tidak punya kekuatan untuk bersuara gitu. Yang lain juga Mbak Yanti, misalnya ketika orang dewasa memperlihatkan tontonan konten yang tidak seharusnya kepada anak kecil.
itu Ya. juga termasuk Itu juga kekerasan seksual. Kenapa? Karena pada beberapa kasus juga yang kami dampingi, sebelum orang dewasa itu melakukan aksinya kepada anak, biasanya anak dipertontonkan dulu. Sehingga anak tadinya mungkin melihat ini apa, lalu mungkin yang kedua kalinya dia mulai terbiasa. Nah, kalau sampai 5-10 kali, nah, setelah itu dia tinggal mengatakan lakukan seperti apa yang kamu lihat. Ya, seperti itu. Aduh, kayaknya bikin merinding juga ya. Karena ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas soal yang disebutkan tadi Pak Wahyu ya, sekedar memeluk saja kemudian anak tidak mau untuk dipeluk, itu kita sudah melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak ya, dan apalagi juga sampai menyentuh organ-organ yang semestinya tidak boleh, lalu juga bahkan mempertontonkan aksi dewasa di layar kepada anak juga tidak boleh ternyata ya. Ya, itulah kenapa tadi di awal saya bilang ini tuh sebenarnya agak berat, tapi justru karena itulah penting dan perlu untuk kita bicarakan. Karena hal-hal seperti ini masyarakat menganggap hal yang gimana ya, yang ya udah lewat saja begitu ya, tidak kemudian membekas dan menjadikan kita lebih waspada terhadap hal-hal yang membuat anak itu rentan menjadi korban kekerasan seksual ataupun juga bahkan menjadi pelaku tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu. Baik, saya juga ingin tahu dong Pak Wahyu, kalau untuk anak-anak yang kemudian ditahu mereka ini adalah korban, biasanya tuh dapat informasinya apakah dari keluarganya yang berani melaporkankah atau dari pihak sekolah justru nih yang inisiatif menyampaikan kepada petugas? Iya, jadi kalau sejauh ini kalau ada kasus terhadap anak khususnya kekerasan seksual Bu ya, jadi sebenarnya ada 3 yang bisa dilakukan oleh korban. Pertama pastinya kita melaporkan kepada pihak kepolisian, pihak yang berwajib. Kemudian kedua kita melaporkan kepada instansi yang terkait. Ya, dalam hal ini kalau di Kota Bau-Bau bisa lewat Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, ada bidang UPTD PPA, jadi bidang penanganan di sana. Kemudian juga yang ketiga bisa kemudian langsung juga lewat ke kementerian. Jadi masing-masing kan punya, misal kalau di kementerian itu kita punya laporan namanya SAPA, ya. Jadi SAPA dia kalau tidak salah kontaknya 129. Jadi SAPA itu adalah sahabat perempuan dan anak. Jadi ketika terjadi kekerasan seksual bisa juga langsung melapor ke sana. Kalau yang saya bilang tadi instansi terkait, kita punya UPTD, kita juga punya nomor hotline. Nanti saya bisa share nomor hotline-nya, sehingga ketika ada laporan di kepolisian biasanya ada koordinasi di sana. Jadi disampaikan kepada pihak UPTD, kemudian pihak UPTD bisa kemudian datang ke kepolisian untuk kemudian melakukan pendampingan. Nah, pendampingan yang dimaksud adalah kalau anak yang menjadi korban tentunya pada saat pemeriksaan anak harus didampingi, karena dia belum dianggap dewasa, dan ketika pemeriksaan takutnya nanti ada tekanan ataupun trauma dari peristiwa yang dia rasakan, sehingga ketika langsung laporannya di pihak kepolisian biasanya koordinasinya seperti itu. Tapi kalau korban langsung datang ke kami, langsung datang ke UPTD PPA, kami juga akan melakukan hal yang sama. Kami akan menyampaikan bahwa kasus yang sedang dialami ini bisa sama-sama kita lanjutkan pelaporannya di kepolisian. Nah, sehingga pada saat dia korban datang ke UPTD PPA, kami jelaskan bahwa di UPTD PPA itu ada pendampingan hukum, ada pendampingan psikolog, ada rumah aman, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan korban kami coba tangani. Nah, seperti itu. Tapi yang biasanya datangnya laporan dari keluarga? Biasanya dari keluarga atau juga biasanya dari korban secara langsung. Oh iya. Jadi kalau mereka sudah tahu nomor hotline, biasanya langsung chat secara pribadi bahwa saya sedang mengalami persoalan ini, apakah saya bisa ketemu. Nah, kemudian kami tawarkan, kami berada lokasinya di Batulo misalnya, kantor kami. Apakah mau ke kantor atau kalau berat nanti kami yang akan datang ke rumah korban atau tempat yang kita sepakati bersama untuk bertemu. Nah, karena biasanya kan
tidak dipungkiri bahwa kejadian kekerasan seksual ini bisa terjadi juga di dalam lingkungan rumah itu sendiri, sehingga beberapa korban merasa tidak aman untuk kemudian bertemu di dalam rumah. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Bu Yanti tadi, kita harus tahu dulu bahwa kekerasan seksual ini kan dia masuknya di delik apa? Delik laporan kah atau delik aduan? Nah, dua hal ini kemudian yang membedakan bahwa kalau kekerasan seksual itu harus korban sendiri yang datang melapor. Kalau di dalam pelaporan kepolisian, nah, seperti itu, dia tidak bisa diwakili. Itulah kemudian yang membuat korban itu harus datang sendiri untuk kemudian melapor atau ditemani, tetapi pelaporannya yang bikin laporan itu harus atas nama korban. Cuman memang di undang-undang yang terbaru kalau kita lihat di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya buat anak, dia ada perluasan dalam artian tetap yang melapor adalah korban, tetapi bisa juga kemudian diwakili oleh orang tua. Orang tua dari korban tersebut, tetapi di luar dari itu tidak boleh atau tidak bisa. Jadi beda halnya dengan kegiatan pelaporan, misal kayak pencurian, siapa saja kan bisa melapor. Tapi kalau untuk kekerasan seksual memang dia harus korban atau secara luas mungkin orang tua di dalam aturan pemerintah yang terbaru. Oke, baik. Nah, tadi Pak Wahyu bilang ternyata setelah kemudian ditahu satu kasus, ternyata di bawahnya atau di belakangnya banyak kasus-kasus lain yang terjadi ya gitu. Ini mungkin karena mereka memang menganggap kekerasan seksual yang dialami, baik itu si korban ataupun juga si keluarga, adalah suatu hal yang harus disembunyikan gitu, karena takut ketika dia bersuara lalu dijudge oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Betul. Apa yang bisa meyakinkan si korban ini supaya bisa berani untuk melapor? Untuk anak sendiri mereka punya perlindungan hukum yang seperti apa? Iya, jadi masyarakat khususnya juga mungkin keluarga, orang tua, ketika ada anak yang kemudian mengalami kekerasan seksual, perlu ditahu bahwa ada pengaturan di dalam undang-undang kan sudah diatur terkait dengan upaya preventif, pencegahan ya, dilakukan dengan sosialisasi, kemudian ada upaya kuratif, nah ada pendampingan di sana. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa korban tidak boleh takut untuk tidak mendapatkan pendampingan, karena ada pendampingan hukum, ada pendampingan psikologis tadi, kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada juga rehabilitasi setelah itu, ada rehabilitasi fisik, sosial, dan juga psikis, sehingga kemudian ketika sudah dilaporkan semua hal tersebut akan diupayakan oleh instansi-instansi terkait dalam mewujudkan pemulihan terhadap korban. Yang ditahu selama ini takutnya ketika sudah ada pelaporan kayak misalnya ditinggalkan begitu saja, padahal sebenarnya secara undang-undang itu sudah diwajibkan kepada instansi-instansi terkait untuk kemudian melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dilindungi, didampingi sampai tuntas, sampai sembuh ya. Misalnya tadi saya bilang terkait dengan pelaporan, dia harus didampingi karena dia tidak dianggap belum dewasa. Kemudian juga pada saat sampai ke persidangan, sejauh ini ada juga satu pihak yang terlibat itu seperti pekerja sosial atau peksos. Mereka yang mendampingi juga pada saat di pengadilan. Kemudian juga ada rumah aman. Rumah aman dalam artian ketika korban merasa tidak aman tinggal di rumahnya atau tinggal di tempat yang merasa masih trauma, maka bisa dititipkan di rumah aman. Dan rumah aman itu tidak diekspos, dalam artian dia tersembunyi. Jadi yang tahu itu hanya pihak-pihak yang terkait supaya menjamin juga keamanan korban. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, identitas korban itu dilindungi. Secara undang-undang para pihak dilarang untuk menyebarluaskan identitas korban, bahkan identitas keluarga. Sehingga kalau kasus-kasus kekerasan seksual pasti dia pakai inisial, inisial nama dan lain sebagainya, karena dilarang oleh undang-undang untuk menyebarluaskan informasi. Baik. Umi, ini mungkin lebih ke dampak psikologisnya si anak ya, karena kan kalau yang disebutkan tadi sudah masuk ke taraf sampai pelecehan ataupun juga persetubuhan gitu ya, sudah pasti
bakal trauma si anaknya. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang sesederhana, bukan sederhana sih sebenarnya ya, tapi untuk hal-hal yang tarafnya mungkin masih agak di bawah itu, ada organnya yang disentuh oleh laki-laki ataupun juga lawan jenisnya gitu, dan dia tidak sadar bahwa ini nih adalah pelecehan seksual gitu. Lalu kemudian dia tumbuh dewasa, Umi. Itu apakah akan berlalu begitu saja atau justru ada yang membekas juga, Umi? Ya, jadi mungkin saya berbasis ruang konseling ya. Iya. Biasanya kalau ada seorang ibu yang berstatus juga sekaligus sebagai istri, dia datang berkonsultasi tentang dia kok kurang bagus menjadi seorang ibu, kemudian dia gampang marah, kemudian dalam memberikan pelayanan kepada suami juga sepertinya dia belum maksimal. Iya. Ya, biasanya tuh ujung dari konseling itu adalah dia akan mengatakan bahwa waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami kekerasan seksual. Oh, nanti Iya. sadarnya ketika dia udah besar. Ternyata ada koneksi. Iya, karena memang dalam psikologis memori itu tidak hilang, dia Iya. tersimpan di badan, tersimpan di saraf, di pikiran, di perasaan. Jadi mungkin ketika itu terjadi juga, kadang mereka tidak tahu kalau itu sebuah kekerasan. Seiring berjalan waktu, mereka mulai besar, nonton TV kan, ih, saya dulu pernah dikasih begitu sama paman saya, atau sama pokoknya keluarga terdekat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, maksudnya orang tua itu merasa rumah itu sebagai tempat aman, sehingga kadangkala kurang kewaspadaan. Iya. Jadi sejak usia dini, kalau saran saya berdasarkan pengalaman, mendampingi banyak kasus yang ada di masyarakat yang mungkin tidak sampai di UPTD, sebaiknya orang tua itu sudah harus memberikan edukasi kepada anak-anaknya sejak usia dini. Nah, kalau anggaplah ketika anak sudah mulai 2 tahun, ya 2 tahun, saat kita kasih mandi, itu sudah kita bisa edukasi. Anakku sayang, kamu laki-laki, kamu punya organ ini dan ini. Nanti kalau ada yang sentuh nggak boleh ya. Yang boleh hanya mama dengan bapak. Kenapa harus edukasinya mama dan bapak? Karena pelaku tadi orang terdekat. Bentar, dari tadi nih Umi bilang pelakunya orang terdekat, saya merinding terus ya. Memangnya yang Umi dapat yang sering Yang pernah masuk di ruang konseling, gitu, pelakunya artinya lebih spesifik gitu, biar jelas gitu siapa sih? Mungkin salah satu spesifik ya, data ruang konseling ayah kandung. Ayah kandung. Yang kedua ayah tiri. Pernah juga kakek. Ada juga paman. Kakek ke cucunya. Iya, kakek ke cucunya. Ada juga paman. Kadang juga orang rumah yang begitu dipercaya, yang selalu antar jemput anak. Iya. Pernah kasus di bawah-bawah itu seperti itu. Dia masih SD tapi mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali disetubuhi oleh. Dan dia tidak tahu atau dia takut untuk Dia takut untuk bersuara. Iya. Jadi memang ini sesuatu yang betul-betul memang sangat tabu. Tapi orang tua harus betul-betul waspada bahwa mama dan bapak, hanya mama dan bapak, walaupun banyak kasus juga ayah kandung ya. Tapi pada kejadian ayah kandung itu biasanya ayah ibunya berpisah. Ketika berpisah, anak ini akhirnya dirawatlah sama ayahnya. Gitu. Kadang misalnya, nah pijit-pijit dulu bapak lagi kurang sehat. Gitu. Perjalanannya ya awalnya pijit-pijit, akhirnya disuruh memegang daerah itu. Akhirnya dia lakukan seperti istri sendiri padahal itu anak kandung. Bahkan ada kasus yang kami dampingi itu dari kecil. Sejak dia SD sampai dia SMA, hidupnya itu di dalam rumah dan selalu diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Karena dia sudah tidak punya ibu. Karena perceraian tadi. Dia tidak bisa berbicara dan bersuara. Mencoba bercerita juga kepada keluarga yang kira-kira bisa memberi rasa aman. Mereka justru menyalahkan dia. Ya, jadi akhirnya dia berpikir, mending saya salah jalan, ketemu laki-laki, mendingan saya hamil di luar nikah, supaya saya bisa keluar dari rumah ini. Oh ya. Ya. Dan akhirnya dia melakukan hal itu, supaya bisa lepas dari bapaknya. Iya, karena bisa kebayang tekanan batinnya luar biasa. Luar biasa. Sampai dia berpikir, oh kayaknya emang ini jalan terbaik ya. Justru malah pengen hamil sama laki-laki lain Ya, gitu supaya ya. bisa keluar dari rumah Supaya itu. bisa keluar dari. Iya, ngeri ya Allah. Astagfirullahaladzim. Memang hal-hal seperti ini kadang-kadang tuh kita ada di luar dari
pengawasan kita gitu ya. Kadang-kadang kita melihat si anak ini bisa, oh dia baik-baik saja gitu, dia terlihat normal-normal saja, tapi setelah ditelusuri ada tekanan yang luar biasa ataupun juga suatu hal yang mungkin bisa dibilang dia tidak ingin melanjutkan hidupnya lagi. Iya. Mungkin Karena kasus yang saya ceritakan ini, dia sudah sempat ingin bunuh diri. ingin bunuh diri Iya. kan. Dia sudah pecahkan botol, sudah siap tusuk, tiba-tiba katanya ada cahaya muncul di dalam pandangan matanya yang memperlihatkan dia sedang disiksa. Ya, jadi saat itu ya tentu itu atas izinnya Allah, dia batalkan rencana. Karena dia dalam keadaan dia lihat cahaya itu, dia lihat dia sedang tidak tahu jalan pulang. Dia mau berjalan kemana, saya harus keluar, di mana pintu, dia tidak melihat pintu itu. Akhirnya dia batalkan rencana bunuh dirinya. Nah, Umi, kasus-kasus kekerasan seksual selalunya terjadi itu di luar kendali orang di sekitarnya atau di luar kendali dari orang tuanya gitu. Kalau ini untuk kasus yang bukan orang tuanya pelaku gitu, Umi. Apa yang harus ditanamkan kepada anak? Artinya mereka kan harus bisa menjaga diri mereka sendiri ketika mereka di luar pengawasan orang tuanya. Karena seperti kasus yang terjadi di Buton Tengah, saya pernah juga komunikasi bersama dengan wartawan, itu yang pelakunya guru sekolahnya gitu. Artinya kan dari kasus yang ada dan juga pernah terjadi di sekitar kita, saya paling notif itu yang terjadi di Buton Tengah nih, ketika orang tua menitipkan anaknya kepada pihak sekolah. Orang tua sudah merasa oke, anak saya sudah aman karena ada gurunya yang menjaga. Tapi justru yang terjadi pelakunya itu adalah gurunya sendiri. Bahkan korbannya sampai belasan siswa di salah satu SD yang ada di Buton Tengah. Dan ini memang suatu hal yang buat para orang tua, waduh bagaimana ini ketika di sekolah saja yang kita anggap aman, justru malah jadi ancaman untuk anak-anak kita ya. Artinya memang si anak inilah yang harus menjaga diri mereka sendiri gitu. Sebagai orang tua, apa yang perlu kita bekali anak kita nih Umi supaya mereka tidak rentan menjadi korban maupun juga pelaku kekerasan seksual? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Kalau untuk pengalaman kami dalam pendampingan keluarga, yang pertama, kalau seorang ayah dan seorang ibu ingin anaknya itu memiliki daya tahan, tidak rentan menjadi korban kekerasan seksual, berarti syarat pertama itu ayah dan ibu harus harmonis. Ya. Kenapa? Kembali lagi ke orang tuanya ya. Kenapa ayah dan ibu harus harmonis? Karena rata-rata korban kekerasan seksual yang datang melapor itu dalam hal ini di ruang konseling ya, belum langsung ke kepolisian. Mereka adalah anak-anak yang lahir dari keluarga broken home. Yang kedua, setelah mereka harmonis, edukasi sejak dini. Peran ibu itu sumber kasih sayang. Jadi ibu itu harus menjadi ruang aman di dalam keluarga. Mendidik anak dengan fondasi agama, kemudian dengan bahasa yang lemah lembut. Itu perannya ibu. Sementara ayah itu, ada pembagian peran di sini Mbak Yanti. Ayah itu memberikan fungsi perlindungan dan kedisiplinan. Jadi seorang anak memiliki keberanian itu karena dia dekat dengan bapaknya. Jadi ayah itu memang harus menjadi role model di dalam keluarga. Dengan adanya kasus seperti ini, berarti seorang ayah itu sudah bisa memanggil anaknya, ya, anak kecil-kecilnya ini mungkin yang kalau ibu tadi edukasinya saat lagi mandi, memberikan edukasi tentang ini organmu yang penting, tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh. Tapi kalau ayah itu memanggil dalam bentuk perlindungan diri tadi. Anakku sayang, Bapak ini sayang sekali sama kamu. Jangan izinkan siapapun menyentuh tubuhmu. Ya, karena kalau kita bilang misalnya ada memang wilayah-wilayah yang privat, tapi sebenarnya jalan yang dilakukan oleh pelaku untuk menuju jalan yang privat itu awalnya memang kalau cerita dari anak-anak di sekolah yang gurunya mencoba melakukan pelecehan itu, kadang gurunya itu memeluk dulu. Oh iya, Ya. pelan-pelan Iya. gitu ya. Setelah memeluk dia menuju ke wilayah-wilayah tertentu. Hmm. Ya, kadang dia sentuh daerah leher,
Ya. Jadi kalau anak-anak yang itu tadi dekat dengan ayah, dekat dengan ibu, harmonis, dia, Pak Guru jangan begitu dan Pak Guru. Karena yang melapor ini dia Langsung merespon ya. Iya, dia yang cerita ke saya ini dia anak yang berani. Ya. Jadi dia langsung bilang, bahkan dia melapor ke guru wali kelasnya tentang sosok guru ini. Dia berani. Tapi banyak teman-teman itu yang tidak bisa bersuara. Iya, sehingga dengan kekompakan tadi ayah itu perlu sekali. Anakku sayang, saya sangat sayang sama kamu. Jangan izinkan siapapun menyentuh seluruh tubuhmu dari kepala sampai kaki. Jadi saya sedikit bercerita mungkin pengalaman saya sebagai anak perempuan dekat dengan ayah. Ayah saya seorang polisi, dia mungkin menangani banyak kasus. Jadi betul-betul edukasi ini saya sebagai anak perempuan itu sangat merasakan. Dari apa yang beliau katakan, anakku jangan mau diajak jalan berdua laki-laki. Ini belum ada edukasi keagamaan ini. Hanya bagaimana beliau sebagai polisi melihat kasus. Jangan mau dibonceng laki-laki. Jangan mau dikasih uang sama laki-laki. Dan jangan mau diajak pergi nonton berdua. Lalu dia jelaskan. Karena laki-laki itu kalau dia sudah banyak memberi pertama, memberi kedua, memberi ketiga, lalu akhirnya perempuan menerima, suatu saat dia minta sesuatu, kamu tidak akan bisa menolak. Ya, jadi edukasi itu betul dari beliau. Sehingga dari SMA, bahkan dari sekolah, kalau ada teman laki-laki yang mencoba, Ainun, gitu ya, kadang dia colek lenganku, saya akan mengatakan, bisa tidak kalau bicara dengan saya, bicara saja, jangan sentuh-sentuh, saya tidak suka. Itu ke bawah-bawah sampai dewasa. Itu ke bawah ya. karena kedekatan dengan ayah. Itulah saya sampaikan dalam edukasi kali ini, wahai ayah, ingin anakmu bahagia, dia tidak jadi korban kekerasan seksual, itu ayah itu sangat penting dalam hal ini. Jadi kalau misalnya ada konflik atau intrik di dalam rumah tangga, sebisa mungkin kondisikanlah rumah agar keributan itu tidak diketahui oleh anak. Jadi orang dewasa sudah harus lebih bijak, mungkin baku kode sama ibu, sama istri, ada anak di sini. Mungkin kita tahan dulu ego ini. Sebentar ya. Biar kita baku pukul, baku tinju di dalam kamar. Asal anak-anak jangan tahu. Nah, persoalannya hari ini luar biasa. Ayah ibu ribut itu anak-anak di sekitarnya mendengar. Bahkan kadang siaran langsung live di Facebook. Ibu menceritakan keburukan ayah. Ayah menceritakan keburukan istri. Tidak ada anak yang sehat mental. Lalu dia nanti akan rentan. Rentannya kurang cinta dari ayah, seorang anak perempuan, mudah dirayu, mudah menyerahkan kehormatannya. Seorang laki-laki yang kurang cinta dari ibunya, nanti dia akan jadi playboy. Jadi memang pondasi dari persoalan sosial hari ini adalah kita kembali menata keluarga. Dan insya Allah kebetulan tadi saya menyampaikan ada Pusaka Sakinah, layanan di KUA, ada BP4 Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Itu juga kita mediasi konflik suami istri supaya sebelum berpisah, mari kita duduk dulu baik-baik. Tapi jangan biarkan masalah itu memuncak hingga akhirnya tidak bisa lagi diselamatkan. Persoalan-persoalan kecil yang kira-kira riak-riaknya itu sudah mulai mengganggu rasa aman, ayo kita konseling. Oke, baik. Nah, kalau masalahnya Umi nih, si anak ini sudah keduluan dapat perlakuan pelecehan gitu dari orang lain, tapi dia tidak bisa untuk berbicara atau bersuara gitu. Orang tua bisa lihat ada tanda-tandanya tidak sih? Mungkin si anaknya suka murung-kah atau perilakunya jadi berbeda gitu, gimana Umi? Ya, tentu ya ada, kalau menurut saya ada dua kecenderungan. Yang pertama, anaknya ini akan berubah. Tentu itu perubahan akan terjadi. Lebih pendiam dari biasanya, menarik diri. Atau yang satunya adalah anak ini menjadi lebih genit. Oh, ya, lebih genit. Ya. Jadi dampak dari pelecehan, kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak, bisa saja dia nanti menjadi lebih genit. Saya pikir anak-anak yang cenderung seperti itu emang udah bawaan gitu. Ternyata bisa ada itu potensi pengalaman ya. Hidup. Pengalaman hidup. Karena dia merasa tidak berharga kan. Dia bisa saja mulai itu tadi open BO. Ini yang saya dengar di generasi sekarang Pak Wahyu, open BO. Umi, itu Umi. Tiap malam itu udah keluar, jam 12 malam dijemput mobil. Ya Allah Tapi memang ini kejadian di sekitar saya yang saya berinteraksi dengan mereka di kehidupan sosial. Ya memang ayahnya tidak menetap di rumah. Ayahnya itu merantau. Jadi yang tadinya keluar rumah itu baju sopan. Di jam 12 malam itu dia pakaian seksi.
Iya, iya. Iya. Aduh. Oke, mohon maaf ya pendengar, saya menertawakan diri saya sendiri. Ternyata ilmu yang saya punya sedikit sekali gitu. Fakta-fakta yang disebutkan, oh ya ternyata emang penting ya kita tahu hal-hal yang seperti ini ya, supaya kita bisa mengantisipasi. Karena yang genit-genit anak yang mungkin si anaknya suka sama yang teman laki-lakinya atau laki-laki dewasa, dia pengennya dipeluk-peluk, dia pengen, saya pernah lihat seperti itu memang Umi. Tapi saya rasa si anak ini kenapa saya rasa itu memang memang karakternya, bawaannya. Tapi ternyata ada potensi. Iya, karena potensi yang mengerikan fitrah itu, perempuan itu kan pemalu. Ya, benar. Kok tiba-tiba dia lebih berani, lebih agresif. Nah, itu ada sesuatu di balik itu. Oke, baik. Saya ke Pak Wahyu lagi dong, Pak Wahyu bisa cerita karena kan dari UPT DPPA sudah sering menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Yang beratnya itu di mana? Tadi kan juga disebutkan ternyata ada sebagian kasus yang justru pelakunya itu adalah orang terdekatnya, entah itu orang tua, paman atau orang-orang yang ada di rumah itu. Itu gimana cara untuk penanganinya? Ya, jadi kalau beberapa kasus yang kami coba tangani, biasanya kan ada memang pelakunya orang terdekat, ya. Jadi balik lagi kalau datang ke kami, ini mau saya sampaikan lagi bahwa memang ada persetujuan dulu. Ketika ada klien datang, kami sebutnya klien, bahwa setuju tidak untuk kemudian didampingi oleh kami, seperti itu. Karena kalau tidak setuju, kami tidak bisa memaksakan juga, seperti itu. Jadi ketika sudah ada persetujuan, kemudian kami melakukan penjangkauan. Biasanya yang kami lakukan penjangkauan. Kalau misalnya pelakunya si orang tuanya, persetujuannya dari siapa? Persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari korban saja sudah bisa langsung. Begitu. Nah, balik lagi kalau dia anak yang disabilitas, dia siapa saja bisa untuk melaporkan. Tadi mungkin saya cuma menyampaikan bahwa yang boleh melaporkan adalah korban, tetapi kalau dia yang masuk anak kategori disabilitas, siapa saja itu boleh untuk membantu melaporkan. Jadi kami juga pernah mendampingi kasus yang korbannya itu anak disabilitas. Jadi ketika seperti itu yang saya sampaikan tadi, kita lakukan penjangkauan, kemudian juga pihak kepolisian juga pastinya melakukan proses di kepolisian, ketahuan ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah orang tua, ya kemudian orang tua tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan di dalam undang-undang, kalau kita tahu kan perbuatan kekerasan seksual itu dia minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Bahkan ditambah sepertiga kalau pelakunya adalah orang terdekat, seperti orang tua, pengasuh. Tapi kalau saya rasa 5 tahun itu terlalu singkat deh. Ya, dia minimal 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Oh iya, seperti itu. Bahkan secara khusus disampaikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, dia prosesnya tidak boleh dilakukan di luar proses persidangan, peradilan. Jadi tidak ada kata damai di situ sebenarnya. Jadi dia harus tetap diproses. Nah, itulah salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak. Di dalam undang-undang disampaikan seperti begitu. Jadi tidak boleh ada kata damai. Dia tetap harus diproses lanjut. Ya, persoalan memaafkan ya itu persoalan belakangan. Pribadi, tapi persoalan hukum dia tetap berlanjut. Diadili dulu ya. Nah, jadi saya bilang tadi bahwa minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kalau yang melakukan adalah keluarga terdekat, dia bisa ditambah sepertiga. Kemudian bahkan ada hukuman tambahan, misalnya dikebiri, misalnya kemudian diawasi terus selalu oleh pihak yang berwajib dan lain sebagainya. Nah, jadi memang tantangannya kalau dia adalah pelakunya adalah keluarga atau orang terdekat, biasanya kami butuh waktu cukup bukan cukup lama sih, beberapa kali ketemu kemudian korban baru mau menceritakan sesungguhnya. Bahkan yang pernah kami dapati itu dia telah terjadi dari dia SD, tapi nanti dia SMA baru dia berani datang ke kantor sendiri kemudian menceritakan bahwa pamannya itulah yang kemudian selalu melakukan hal seperti itu. Yang mungkin pernah dialaminya itu adalah menunjukkan alat kelaminnya kepada anaknya atau kepada keponakannya. Itu kan salah satu bentuk kekerasan seksual tadi. Oh iya benar. Jadi tidak mesti ya pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau tidak mesti nanti kejadian
ada Persetubuhan. persetubuhan baru berani melapor. Tapi Ya. pelecehan seperti tadi itu juga termasuk kekerasan seksual yang wajib untuk Iya. dilaporkan ya. Jadi dia ada kekerasan seksual secara fisik, Ya. ada juga secara non fisik. Hmm, Ya, misal tadi yang disampaikan Ibu Ainun soal video, ya. soal foto, ketika ada orang yang mengirimkan foto, ada orang yang mengirimkan video yang berbau pornografi, itu sudah dianggap sebagai kekerasan seksual. Oke. Nah, misalnya juga yang terjadi di anak-anak sekarang, bahkan di orang dewasa juga ya. Ya, misal kalau kita tahu di fitur HP di WhatsApp ada Ya. pesan sekali kirim, ya kan? Jadi biasanya mereka menganggap karena ini sekali kirim tidak tersave di HP, jadi aman-aman saja. Tapi kan kita tidak tahu bahwa ternyata mungkin pelaku punya 2 handphone. Jadi ketika sedang membuka direkam lagi pakai HP yang lain. Ya, jadi memang semua itu harus saling menjaga gitu. Karena dengan kemajuan teknologi kita pikir wah ini hanya 1 kali kirim, sebenarnya kayaknya tidak bisa tersave. Tapi ternyata kalau sambil dibuka sambil pakai HP yang lain, orang sekarang bisa punya lebih dari 1 handphone, jadi tetap aja foto ataupun video yang dikirim sekali itu tetap bisa tersimpan dalam bentuk yang lain. Iya, begitu. iya, iya. Oh ya, saya juga penasaran nih Pak Wahyu. Dari sekian puluhan korban-korban tadi itu, apakah semua korbannya adalah perempuan atau ada juga yang anak laki-laki jadi korban kekerasan seksual? Jadi memang ada juga laki-laki. Ada. Ada juga laki-laki. Jadi kan memang kalau kekerasan seksual anak itu kan terdiri dari 2 perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi misalnya kasus yang pernah terjadi itu adalah mohon maaf seperti sodomi. Sodomi? Iya. Jadi itu telah dilakukan kepada anak-anak di bawah umur. Itu juga kemudian kami mendapatkan pelaporannya dan kemudian kami coba tangani juga seperti begitu. Jadi memang tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga biasa ada juga yang kemudian menjadi korban. Ya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya, yang worry ini bukan hanya yang punya anak perempuan ya, meskipun mereka mungkin lebih rentang Iya, gitu ya. Karena kebanyakan kasus korbannya perempuan ya Pak Ya, Wahyu ya. dan biasanya juga seperti tadi kalau terjadinya di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, biasanya itu terjadi karena ada otoritas di situ. Maksudnya ada yang merasa lebih powerful, lebih punya kemampuan, kekuasaan, sehingga yang dilakukan terhadap orang yang di bawahnya dirasa ya dia punya kemampuan buat melakukan itu. Sehingga memang persoalan kekerasan seksual ini kita harus mencoba memberitahukan sejak dini kepada adik-adik kita atau anak-anak di bawah umur bahwa hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh. Seperti begitu. Terus ketika terjadi apa sih yang harus kita lakukan pertama kali. Sehingga betul yang disampaikan sama Umi tadi bahwa anak harus berani untuk melapor, ya, anak harus berani untuk bersuara, dan bahkan ketika kita sudah jelaskan sejak dini terkait dengan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh disentuh, itu mereka sudah lebih bagus nantinya ketika ada pelaporan di kepolisian, karena kan mereka harus menceritakan sendiri. Iya. Jadi sejak dini kita harus memberitahu, oh ini namanya ini, ini bagian tubuh ini namanya ini, sehingga ketika mereka menjelaskannya pada saat pengambilan pernyataan di kepolisian, mereka sudah bisa menjelaskan secara baik, sehingga itu menjadi alat bukti untuk nanti dibawa ke persidangan. Iya. Umi, korbannya ada yang laki-laki nih. Kalau Umi menanggapi bagaimana? Atau mungkin juga Umi pernah dapat nih yang konsul ke Umi Ainun juga ada anak laki-laki yang jadi korban kekerasan seksual. Ya, kalau untuk pengalaman dalam pendampingan, justru saya ada sebuah RT RW di Kota Bobo ini yang anak-anak laki-lakinya itu bisa sampai 10 yang jadi korban. Dari seorang laki-laki yang saat itu dia SMP. Di wilayah yang sama? Iya, di satu titik RT RW di Kota Bobo ini. Iya, jadi semua bermula, kenapa saya bilang tadi edukasi itu sejak dini, karena alhamdulillah ya, dulu belum seperti ini kasus, tapi entah ya mungkin insting seorang ibu, saya selalu edukasi kepada anak laki-lakiku kalau saya kasih mandi. Anakku sayang, kamu punya ini dan ini. Kalau ada yang itu usia berapa tuh? Dia waktu itu 3 tahun, 4 tahun. tahun. 3 tahun udah bisa ya. Iya, tapi waktu kejadian itu dia 6 tahun. Anakku sayang, kamu punya ini dan ini.
ini berharga, tidak boleh dilihat orang, tidak boleh disentuh orang. Hmm. Kalau ada yang sentuh nak, berteriak tolong. Kalau dia masih ulang, ambil batu lempar dia. Nah, ternyata atas izin Allah di usia 6 tahun anakku mengalami percobaan itu dari pelaku yang saya sebutkan tadi ini. Oh ya? Ya, pelaku yang sudah sampai 10 anak itu dia lakukan kekerasan seksual. Jadi ketika anak lagi mandi laut, ini anak saya, teman-teman sebaya mandi laut, ini pelaku mencoba menyentuh area itu di anak saya. Anak saya lari pulang, melapor. Lalu di situ saya mulai merenung. Waktu itu saya masih sibuk dengan pekerjaan saya sebagai seorang dosen. Jadi saya tidak tahu kalau ada realitas seperti itu di pemukiman saya. Lalu saya bilang begini, mulai saya berpikir, ya Allah, pantas ya Allah, kenapa anak-anak kecil ini selalu bersama dia, di mana mereka bermain. Kok diberikan imbalan gitu atau gimana? Intinya dia dekat. ini pelaku dia bergaul dengan anak-anak yang tidak sebaya. Oh, oke. Dia SMP, anak-anak ini masih TK, kan masih TK, bermain-bermain itu. Jadi akhirnya satu persatu setelah anakku melapor itu, saya langsung panggil pelakunya. Setelah saya panggil, tapi saya tetap beri rasa aman. Karena waktu itu dia juga anak ya, kita bilang dia pelaku tapi statusnya anak. Saya bilang, tahu kan bapaknya Umi polisi. Kalau Umi lapor, kamu bisa, saya kasih sedikit rasa takut di situ. Kamu bisa diangkat patroli. Jangan ulang lagi. Kalau ulang, hati-hati. Lalu anak-anak ini saya kumpul, saya gali kan. Astagfirullah, mereka bercerita. Umi di pohon itu, Umi di kebun sana, Umi di sini. Baru ketahuan semuanya. Nah, disitulah mulai saya terpanggil kan, merintis RT Ramah Anak. Hanya waktu itu bapak saya bilang, tidak usah dipublis nak, karena jangan sampai ada aksi saling bunuh di sini. Simpan ini baik-baik sambil kamu terus kawal anak-anak ini. Akhirnya sekarang satu kampung itu menjadi anak saya. Segala cerita yang berkaitan dengan Umi tadi tuh ini tuh dan nonton video ini. Terus dia di laut sana mereka baku kore-kore mi. Kore-kore. Maksudnya anak laki-laki sesama anak ini. Anak laki-laki 2 orang, misalnya anak perempuan 1 orang disentuhlah bagian kelaminnya. Karena habis nonton video itu, padahal masih kecil. Jadi kalau sudah begitu saya panggil lagi, saya edukasi lagi. Okay, baik. Iya, ini kayaknya emang apa ya? Mudah-mudahan banyak sih pendengar kita yang menyimak perbincangan kita di podcast kali ini, karena saya sendiri sebagai orang yang mungkin orang tua baru gitu ya. Mata saya langsung terbuka lebar gitu melihat kenyataan-kenyataan yang ada, dan di kota kecil, kota bau-bau ini juga yang kita merasa kita aman-aman aja deh kayaknya, anak-anak kita tumbuh dengan baik deh, padahal di luar sana banyak terjadi hal-hal yang di luar kendali kita dan yang kita tidak tahu itu merusak masa depan anak itu sendiri ya. Kalau boleh dibilang sih kayaknya 5-15 tahun Pak Wahyu tidak cukup sih. Karena dampaknya ke anak ya si korban itu tadi luar biasa gitu. Dan saya pernah dengar katanya kalau yang sesama laki-laki itu yang jadi korban dia bakal berpotensi jadi pelaku juga. Ya, ada potensi jadi pelaku. Nah, itu dia. Jadi ini tidak akan putus-putus nih kalau ini terjadi terus, satu pelaku, satu korban bisa menyebabkan korban-korban yang lain gitu kan. Apa yang terakhir mungkin karena kita juga terbatasan waktu nih, saya pengen tahu pesan berharga gitu yang ingin disampaikan kepada Pak Wahyu ataupun juga Umi Ainun, entah itu kepada generasi kita ataupun juga kepada orang tua kita agar lebih peka terhadap kasus kekerasan ini. Saya mulai ke Pak Wahyu dulu. Iya, mungkin pesannya dari kami bahwa pertama kita semua harus melakukan upaya preventif, ya, upaya pencegahan. Baik itu sosialisasi, kemudian pendidikan sejak dini terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian apabila sudah terjadi kekerasan seksual tersebut, kita tidak boleh takut untuk melaporkan. Ya. Jadi memang kekerasan mungkin tidak akan pernah hilang, tapi kita bisa meminimalisir lagi untuk terjadi di tahun-tahun berikutnya begitu. Jadi silakan dilaporkan, bisa laporkan ke instansi kepolisian, bisa
juga ke UPT DPPA. Nanti kemudian kami akan melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Kemudian jangan takut karena identitas dirinya akan dirahasiakan dan dijamin juga untuk keamanannya bisa dilakukan perlindungan dari LPSK juga, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi bagi yang sudah menjadi korban jangan takut untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian ketika memang langsung terjadi kekerasan seksual, untuk kemudian menjadi sebuah alat bukti bisa langsung melakukan visum. Supaya bukti tersebut tidak hilang gitu. Jadi dia bisa digunakan ketika terjadi pelaporan di tingkatan kepolisian ataupun di tingkatan instansi terkait. Nah, itu. Kemudian yang terakhir mungkin buat kita semua untuk terus saling menjaga. Kemudian kita bisa melihat apabila ada perubahan-perubahan ya yang tadi disampaikan oleh Umi, bisa kita lihat di perubahan, apakah terjadi di perubahan emosi atau di perubahan tingkah laku atau di perubahan kesehatan, sehingga orang tua bisa melihat bahwa anaknya sedang menghadapi masalah saat ini. Misal kalau di kesehatan ketika buang air mungkin mengalami kesakitan ataupun berdarah, berarti harus dicari tahu nih apa yang telah terjadi gitu. Kemudian di tingkatan emosi mungkin kok anak saya susah tidur akhir-akhir ini, suka teriak-teriak, itu bisa jadi tandanya juga ya. Suka stres atau suka menyendiri. Nah, kita coba harus mendekat lagi nih kepada adik-adik kita atau kepada anak-anak kita untuk mencari tahu apa yang telah mereka alami sejauh ini. Mungkin seperti itu. Baik, Umi Ayunun, apa pesannya nih untuk para orang tua? Pesan saya, mari kita menciptakan rumah itu sebagai ruang aman. Ruang aman bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Sebisa mungkin ayah dan ibu ketika memutuskan untuk membangun keluarga, jangan berhenti di situ. Tapi harus mengupgrade ilmu. Kemudian kalau ada persoalan, jangan takut untuk datang di lembaga yang sudah disediakan oleh negara. Kalau di DP3A ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kalau di KUA ada layanan Pusaka Sakinah, ada BP4 kalau untuk tingkat kota Bau-Bau. Sehingga anak-anak ini tidak menjadi korban dari tidak harmonisnya ayah dan ibu. Itu saja pesan saya. Jangan pernah berhenti belajar, karena kita ini sedang menjaga amanahnya Allah. Nah, ini juga nasihat untuk saya sendiri. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anak kita. Terima kasih. Baik. Pendengar, topik ini memang tidak mudah dan terkesan mungkin terlalu berat dibahas, tapi ternyata setelah kita bahas dan kita kulik tadi ya, saya yakin pendengar dan juga pemirsa pasti, inilah informasi, inilah edukasi yang paling saya butuhkan ya, khususnya bagi para orang tua. Artinya semakin kita lebih peka terhadap fakta-fakta yang ada, semakin kita lebih banyak mengulik informasi tentang kekerasan seksual pada anak, semakin besar peluang kita untuk melindungi anak-anak kita ya. Bukan hanya orang tua kepada anaknya, karena faktanya justru orang tuanya ada sebagian yang menjadi pelaku kekerasan seksual, tapi sebagai pamannya, tantenya, keluarga besarnya, atau orang-orang di sekitarnya, kita bisa melindungi anak-anak kita ya. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan kita di podcast kali ini bisa jadi ilmu yang baik untuk kita terapkan pada keluarga kita maupun juga pada lingkungan sosial kita. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang luar biasa di hari ini sudah berbagi informasi dan edukasi yang sangat berharga nih untuk pendengar ya, kepada Pak Wahyu dan juga Umi Ayunun. Dan pendengar, kita akan jumpa lagi dengan podcast-podcast menarik lainnya di podcast RRI Bau-Bau. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.